lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Subhanal Malikil Quddus, Subhanadil Mulki wal Malakut, Subhanadil Izzati wal Azamati wal Haibati wal Qudrati was Sultan wal Jamal wal Jalal wal Kamal wal Kibriyai wal Jabarut, wala yamutu wala yafutu abada. Subhanahu quddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa Adam wa Nuh wa Musa wa Ibrahim kulluhum minan nabiyyina wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma antas salam, semua amin, amin. Wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam. Fahayna rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarak rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati, yang kita sama-sama hormati, Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 82 Jakarta. Salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah balapan barak kepada Nabi. Kita sebagai makhluk yang lemah ini, alangkah indahnya juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama-sama hangatkan suasana ini. Salatu wa salamullah ala Rasulillah. Salatu wa salamullah ala yasin habibillah. Semua bersolawat. Salat habibillah. Semua bersolawat. Salat ala taha ala yasin tawassalna.
nanti kata yaumil akhir. Saya sangat rindu kepada Rasul. Mudah-mudahan kalian juga rindu ya. Oke, baik. Di sini Pak Sair ingin menyampaikan tentang materi Al-Quran. Kalian tahu Al-Quran kan? Al-Quran kitab suci. Di dalam surat Al-Isra mengabarkan bahwa Al-Quran telah mengabarkan berita gembira kepada orang-orang mukmin. Al-Quran telah memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Maka dari itu kitab suci kita Al-Quran harus kita jaga dan harus kita minimal kita baca. Di sini ada kisah filosofi. Kalian tahu filosofi tidak? Kalian tahu filosofi tidak? Filosofi itu adalah arti yang terdalam di dalam cerita ini. Di sini ada sebuah cerita yang harus kita semua perhatikan secara detail. Kakeknya ini menyuruh pada cucunya, "Wahai cucuku, kakek ini sangat haus. Alangkah baiknya ketika engkau mengambilkan air di sungai yang cukup jauh di sana untuk minum kakek. Apakah kamu mau?" Kata cucunya, "Mau kakek, siap." Nah, si cucu ini langsung mengambil ember di belakang rumah. Ya, karena di hutan ember di belakang rumah mau diangkat di depan kakeknya, lalu kakeknya berhenti. "Stop cucuku." "Kenapa kek?" "Saya mau ngambil air kek buat kakek minum." Kata kakek, "Kamu mengambil air yang suci di sana buat kakek, jangan menggunakan ember." Nah, kaget si cucu. "Terus menggunakan apa kek?" "Coba kamu ke belakang, di sana ada keranjang bekas blok makanan kambing dan kuda. Kamu ambil keranjang yang kotor itu." Kebetulan keranjangnya ini lubangnya kecil-kecil sehingga diisi air bisa masuk. Ambillah 2 keranjang itu, ambil gayung, lalu cucunya pergi ke sungai yang cukup jauh. Ketika cucunya sudah sampai ke sungai, ambillah air dengan gayung, masukkan ke dalam keranjang hingga penuh keranjangnya. Ketika sudah penuh, dibawa oleh cucunya. Ketika di tengah-tengah perjalanan antara rumah dan sungai, airnya habis karena keranjangnya bolong. Keranjangnya bolong sehingga airnya habis. Karena cucunya ini pantang menyerah, ambil lagi lah ke sungai. Ketika sudah diambil di sungai, airnya difullin lagi, dipenuhin lagi, dibawa lagi nih. Di tengah-tengah perjalanan ternyata habis lagi. Sampai cucunya ini berbolak-balik hingga 10 kali. Sampai keranjangnya yang awalnya bekas makanan kambing dan kuda yang kotornya luar biasa, sampai bersih keranjang itu. Karena diisi air terus menerus, keranjangnya bocor diisi lagi, keranjangnya bocor diisi lagi. Nah, filosofinya apa? Arti yang terdalam di dalam cerita ini apa? Keranjang itu ibarat hati kita yang kotor. Al-Quran ibarat air yang suci. Ketika air diisikan keranjang yang kotor terus menerus, keranjang itu akan bersih. Ketika Al-Quran diisikan di dalam hati kita terus menerus, lama-lama hati kita akan bersih. Bahkan ada satu kata mutiara dari guru saya, walaupun kita tidak tahu arti Al-Quran, walaupun kita tidak tahu makna Al-Quran, walaupun kita tidak tahu tafsir Al-Quran, kalau seandainya Al-Quran dibaca setiap hari, lama-lama hati kita akan bersih seperti halnya keranjang yang kotor tadi. Kita nggak tahu arti Al-Quran,
kita nggak tahu tafsir makna. Tapi kalau Al-Quran seandainya kita baca setiap hari, lama-lama hati kita bersih seperti keranjang yang terus diisir dengan air yang suci. Maka dari itu, anak-anakku semuanya, di hari Kamis kita ada kegiatan tadarus. Dari kantor ada yang membantu membaca Al-Quran, ada yang mendengarkan, bagus, mendapat pahala walaupun tidak membaca. Apabila ada orang sedang membaca Al-Quran, kita dengarkan, pahalanya sama walaupun kita tidak membaca. Kalaupun misalkan kalian ingin membaca dan di dalam kantor sedang membaca, kalian pun ikut membaca, lebih bagus lagi. Yang bahaya apa? Yang di kantor sedang membaca, di dalam kelas buka handphone, ngobrol, apalagi buka handphone yang tidak pantas. Ada nggak? Ada. Ya, segera dirubahlah sedikit demi sedikit. Ya, hari kan kita ada tadarus Al-Quran, didengarkan. Kalau mau baca, ikut membaca. Mudah-mudahan hati kita akan bersih seperti halnya keranjang yang kotor tadi. Baik, kurang lebihnya mohon maaf karena waktunya sudah habis ya. Seperti ini ada kegiatan ajar mengajar KBM di dalam kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari Pak Sair cukup sekian. Kembali yang disampaikan Pak Said tadi, mudah kan? 1 kelas 10, 2 kelas 10, sini. Ayo sini. Ayo. Keren. Ayo cepat. Ayo. Ya, berikutnya. 12. Kalau menyimak pasti gampang banget. Halo, pas 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kembali apa yang tadi Pak Said sudah katakan. Jadi tadi Pak Said menceritakan mengenai seorang anak yang disuruh kakeknya untuk menimba air di suatu sungai. Tetapi anehnya bukannya ember, tapi dia malah disuruh menggunakan keranjang. Dia pergi ke sana, dia isi, tapi selalu di tengah jalan airnya habis. Keranjang yang tadinya penuh kotoran itu lama-kelamaan dari api. Sama sepertinya kita kalau memiliki hati yang buruk, lama-kelamaan dengan adanya Al-Quran, hati kita akan bersih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua tadi siapa? Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya dapat dari ceramah saya tadi adalah bahwa kita walaupun kotor, namun kita harus bertaubat dan membaca Quran sebagai pembersihan kita. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan baca Al-Quran kita dapat taubat dan berhaji kepada Allah kita hari mengingatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali ini saya akan ulang cerita yang disampaikan oleh Pak Said. Jadi ceritanya ada dua orang, yaitu seorang kakek yang membawa seorang pasukan, seorang jadi kakeknya ini haus dan tidak bisa untuk mengambil air. Saat mengambil dengan ember, kakek tersebut kita diri yang mengambil dengan panjang.
ada banyak pelajaran panjang tersebut ada makna. Jadi ini barangkali bersama wilayah. Nah setelah itu ternyata hanya sempat jadi pasti karena air tersebut. Sama seperti hati kita yang awal kotor, jika kita gagal Quran, terus kita harus. Terima kasih. Siapa keempat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya tidak ingin menceritakan maksudnya, tapi saya mendapatkan pesan yang oleh Pak Said. Nah, pesan yang dapat disampaikan itu, jika kita membaca Al-Quran minimal 1 ayat saja tiap hari, maka kita akan merasakan manfaatnya. Ya, bila kita terus menerus membaca Al-Quran 2 ayat, 3 ayat tiap harinya, ya insya Allah hati kita akan tetap bersih. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan kembali tersebut tentang pakai dengan berzina. Jadi prinsip tersebut disitu mengambil air. Nah, terus berzina itu merupakan dalam saya bilang harus digunakan dengan cara yang maksimal dan baik. Dan selanjutnya di sini kezinaan. Tentang menjalan uang, akhirnya kayak tadi sekarang kan katanya bahwa akhirnya 10 kali pulang ini kalau makan banyak kotor menjadi bersih. Tapi kita pakai kotor membayar secara kotor lama-kelamaan hasilnya menjadi bersih. Assalamualaikum warahmatullahi dari ceritanya Pak Sahir yang disampaikan tadi. Terima kasih. Nanti ke ruang guru ya. Lagi ke ruang guru. Oke. Ini bagian dari literasi. Mengajinya dapat, literasinya juga dapat. Besok ditunggu anak-anak yang lain untuk bisa memaknai kembali apa yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi kita tepuk tangan buat anak-anak kita. Luar biasa ya. Harusnya yang lain juga termotivasi buat menceritakan kembali di lain waktu. Oke, baik, kurang lebihnya dari Pak Sair undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.